Mbak Ica. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Walaupun saat ini kita masih dalam kondisi COVID ya. Jadi work from home. Dan masih semangat sekitar 220 peserta untuk mengambil ilmu terkait publikasi tentunya. Saya senang sekali bersama Bapak Ibu saat ini. Perkenalkan saya Hera yang akan memandu kegiatan ini sampai akhir nantinya. Izinkan saya dulu menyampaikan beberapa agenda dari BIMTEK kali ini. Yang pertama akan ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, ada 3 materi nantinya, sosialisasi PAP, kemudian teknik pembuatan akun Google Scholar, teknik pembuatan akun Pablen, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk berberkahnya pertemuan kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Baik, agenda pertama adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi Unsri kepada Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri, MSI. Kami persilahkan. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Herawati Idris, SKM, MS, MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Sriwijaya, Bapak Samsuryadi, SSI, MKom, PhD. Yang saya hormati para panelis, Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi, Dr. Rita Indrawati, Nur Hidayatullah, SHI, SPD, SH, LLM, MH, MHI, dan tak lupa juga kepada moderator, Dr. Herawati Idris, dan yang berbahagia seluruh dosen Universitas Sriwijaya yang ikut dalam BIMTEK, SIPAP, dan Pablon pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di sini walau melalui aplikasi Zoom. Semoga semua kita dapat diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 yang beredar saat ini. Dan semoga semua ibadah puasa kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Sriwijaya, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang telah mensupport kegiatan BIMTEK ini, sehingga dapat terlaksana siang hari ini. Semoga dapat lancar dan tidak ada hambatan sampai selesai. Amin. Kedua, saya akan menyampaikan apa itu PMPP, yang di mana Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi merupakan wadah untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan jumlah publikasi ilmiah oleh Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya yang pada bulan Februari lalu baru dimunculkan terbit SK-nya. PMPP fokus pada 2 kegiatan, yaitu penulisan dan publikasi, sehingga dibantu oleh 1 orang sekretaris, yaitu Dr. Herawati SKM MKes, dan Ketua Bidang Penulisan yang dikoordinir oleh, diamanahkan kepada Dr. Rita Indrawati MPD, kemudian Koordinator Bidang Publikasi diamanahkan kepada Dr. Nur Hidayatullah SHI, SPD, SH, LLM, MH, MHI. Dan juga sebagai tenaga administrasi adalah dibantu oleh Bapak Ali Wandi SPD, dan staf teknis adalah Sulafa SPD dan Rani SPD MPD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan kegiatan BIMTEK hari ini adalah salah satu program dari PMPP yang dikarenakan LPPM menggunakan aplikasi SIPAP, sehingga alat untuk mendapatkan informasi tentang publikasi seluruh dosen Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting dan sangat diperlukan, serta bermanfaat bermanfaat bagi dosen Universitas Sriwijaya.
Nah, nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh tim kita, yaitu Dr. Indrita dan Pak Nur Hidayatullah. Dan kami mohon pada saatnya nanti kepada Pak Sam Suryadi untuk dapat memberikan sambutan dan membuka acara BIMTEK SIPAP dan Pablon ini secara resmi. Sebagai informasi, peserta kita ada 273 orang, dan alhamdulillah dari seluruh fakultas sudah bergabung dan sudah ikut dalam kegiatan ini. Dari FKM ada 25 orang, Pak Sam, kami menyampaikan laporannya. Kemudian Fakultas Kedokteran ada 37 orang, Fakultas Teknik ada 15 orang, Fakultas MIPA ada 34 orang, Fakultas Pertanian ada 49 orang, Fakultas Guguran dan Ilmu Pendidikan ada 71 orang, Fasilkom ada 2 orang, Fakultas Ekonomi ada 32 orang, dan FISIP 3 orang, dan Fakultas Hukum ada 5 orang. Alhamdulillah, peserta yang belum memiliki akun Google Scholar ada 23 orang dari 273, dan peserta yang sudah memiliki akun Pablon hanya 24 dari 273. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang penting kegiatan ini, mudah-mudahan kita bersama dapat menghasilkan produk yang bagus, karena outputnya akan kami tagih untuk memberikan laporan output, dan juga akan diberikan sertifikat pada akhir acara jika para peserta sudah menyerahkan outputnya kepada kami, serta evaluasi dari kegiatan ini. Alhamdulillah, baik, demikianlah sambutan dari kami. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Kita beralih ke agenda kedua, sambutan dan sekaligus membuka acara kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unsri, Bapak Sam Suryadi SSI, MKOM PhD, dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Ilma, kemudian Dr. Ika, Hafizullah, Hidayatullah, tapi tidak sebenarnya ada SH, MH, MHI dan sebagainya. Bapak Ibu semua peserta kegiatan workshop dan sosialisasi berhubungan dengan sistem elektronik yang sedang mengembang adalah 80% yang akan mulai dibersihkan dan sudah menggunakan gas dan nanti untuk menyampaikan juga dengan bagaimana membuat akun atau akun dari Google Scholar. Alhamdulillah tadi sudah banyak yang belum dapat, kemudian termasuk kami yang juga belum. Bapak, Ibu-ibu peserta kegiatan workshop yang berbahagia, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas izinnya juga, bahkan karena karunia-Nya kepada kita pada bulan yang baik ini, dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat melaksanakan puasa Ramadan ini bagi yang menjalankannya dapat lancar, sehat, dapat berridha Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa. Jadi kami selalu pimpin yang baru juga ini adalah kegiatan perdana. Di perdana dimulai dari pusat manajemen penulisan publikasi. Jadi alhamdulillah pusat baru di LPM
tapi sudah mulai menggeliat, sudah menggerakkan rodanya untuk bersama-sama mengajak kita semua untuk mengaktifkan diri dalam penulisan maupun publikasi hasil penelitian yang kita lakukan selama ini. Jadi kami sambut baik dan bahagia sekali dengan adanya kegiatan ini, sehingga kegiatan penelitian serta penelitian meningkat baik jumlah maupun kualitas yang kita dapatkan, salah satunya melalui kegiatan kita pada sini. Bersama-sama kita ikuti semenjak awal ini sampai selesainya kegiatan ini. Nanti kalau ada yang sudah juga expert, tidak salahnya juga dibagi juga ke forum ini. Selain penyaji tadi telah mempersiapkan diri, Ibu Ita, Pak Nur Hidayatullah, Bu Ratu Ilma, dan lain-lain. Jadi kita berbagilah, bersharing bersama, bahu-membahu dan rangka bergandengan tangan untuk meningkatkan kemajuan baik personal maupun kumpulan, grup riset maupun lebih besarnya nanti fakultas maupun universitas, sehingga kita mendapatkan atau mencapai jadi universitas unggul seperti yang dicita-citakan oleh kita semua. Jadi kita berharap berbagai hal itu. Kami lihat juga dari berbagai sivitas akademika yang ikut, ada juga mulai asisten ahli sampai profesor. Saya lihat data-data yang muncul. Artinya semua kawan menganggap bahwa ini kegiatan penting dan berguna, sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti dapat dilaksanakan dan kita dapatkan ilmu, sehingga ini membawa keberkahan bagi kita semua. Baik, itu sambutan singkat kami, dan juga mohon maaf bila mana belum memenuhi berbagai hal di sana sini berhubungan dengan lembaga penelitian pengabdian maupun pusat manajemen penulisan dan publikasi. Mudah-mudahan kita bersama berbenah satu sama lain untuk saling mengingatkan, untuk lebih meningkatkan lagi berbagai hal yang dianggap masih belum memadai. Di atas nama pimpinan universitas, pimpinan lembaga pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop pada hari ini kita mulai. Semoga yang kita lakukan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsuryadi atas sambutan dan sekaligus membuka acara. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kita telah menyelesaikan sesi pembukaan. Kita akan lanjut ke sesi materi. Untuk BIMTEK kali ini ada 3 materi yang akan disampaikan 3 narasumber. Materi pertama adalah sosialisasi SIPAP. Apa sih SIPAP itu, dan kemudian apa sih urgensi bagi dosen di Unsri? Kemudian materi kedua terkait bagaimana teknik pembuatan akun Google Scholar, karena kita tahu masih banyak yang belum punya akun Google Scholar. Kemudian materi terakhir adalah materi pembuatan akun Pablon. Untuk materi pertama, masing-masing akan disampaikan oleh narasumber selama 30 menit, dan 3 materi ini akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Jadi Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan dipersiapkan pertanyaannya di bagian Q&A. Baik, saya akan persilakan materi pertama adalah sosialisasi SIPAP yang akan disampaikan oleh Ketua Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi Unsri, Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI. Saya persilakan. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sam, saya menyampaikan materi. Nah, silakan, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, para dosen Universitas Sriwijaya, izinkan saya menyampaikan untuk mensosialisasikan apa itu SIPAP, di mana SIPAP itu adalah sistem informasi
informasi eksekutif publikasi, di mana SIPAP itu adalah sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja universitas, khususnya di bidang publikasi. Dashboard diseminasi publikasi Universitas Sriwijaya yang meliputi jurnal, proceeding, buku, hak kekayaan intelektual, dan lainnya. Dan juga SIPAP ini adalah wadah hasil publikasi dosen Universitas Sriwijaya yang sudah dipublikasikan secara online. Artinya, jika belum dipublikasikan secara online, maka tidak akan masuk ke dalam SIPAP. Nah, selain itu juga, SIPAP adalah sistem berbasis website yang dapat diakses menggunakan jaringan internet. Pindahkan sebentar ya. Keunggulan dari SIPAP adalah secara otomatis dapat mengindeks publikasi ataupun hasil karya yang terindeks di Google Scholar, Scopus, serta Web of Science. Kemudian, mampu menghimpun seluruh dokumen yang berkaitan dengan publikasi dosen Universitas Sriwijaya, kemudian ditampilkan secara visualisasi untuk mempermudah para pengguna untuk memahami dan mengakses data publikasi tersebut. Nah, pertanyaannya, siapa yang dapat mendaftar? Yaitu pasti dosen Universitas Sriwijaya dan juga reviewer penelitian Universitas Sriwijaya yang tahun ini sudah SIPAP develop ini sudah dicobakan, sudah digunakan untuk para reviewer untuk melihat track record penelitian para pengusul proposal. Sehingga mengapa ini sangat penting? Sehingga nilai untuk proposal tersebut ada bagian yang diambil dari SIPAP ini. Sehingga jika kita tidak dapat mengakses, SIPAP tersebut tidak mengakses dari hasil Bapak Ibu di Google Scholar, Scopus, serta Web of Science, maka itu akan merugikan para dosen sendiri. Hingga ini kegiatan ini SIPAP adalah mempermudah kita untuk mendapatkan atau mengaksesnya. SIPAP, data tersebut diambil dari Sinta. Pasti Sinta, kalau kita sudah tahu semua adalah dia ada di Scopus, ada di Google Scholar, kemudian bekerja sama juga dengan mengambil HKI dari dosen, dan lain-lain, dan juga dari Web of Science. Ini melalui Pablon, karena kalau di Web of Science yang ada di Sinta, itu yang diambil adalah data jurnal yang diterbitkan atau terindeks WOS. Namun kalau Pablon itu adalah suatu sistem yang baru, yang diberikan atau tidak terlalu baru juga, yang dari Web of Science, bukan hanya jurnal yang bisa terdeteksi atau bisa terambil, tapi juga proceeding yang terindeks WOS juga bisa masuk ke dalam Pablon, sehingga menguntungkan bagi kita untuk mendata atau semua data yang publikasi kita bisa terdeteksi. Selain itu juga, SIPAP adalah diambil dari Rama Repository. Nah, semua hasil tugas akhir mahasiswa kita dari S1, tugas akhir kita yang masuk ke dalam repository, akan masuk di dalam Rama Repository tersebut, dan itu juga akan ditarik oleh SIPAP. Cara mengakses aplikasi SIPAP. Pasti kalau kita, ini adalah karena dia menggunakan internet, yaitu hubungkan komputer, laptop, atau mobile phone Anda dengan koneksi internet, buka browser yang Anda miliki, kemudian boleh pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, bisa pakai Safari atau yang lainnya, dan alamatnya adalah seperti ini. Ini bisa dicatat nanti, tapi materinya nanti akan di-share, kemudian kita bisa masuk ke sana dan kita bisa lihat. Fiturnya itu adalah di dashboardnya ada 10, yaitu ada Web of Science, Google Scholar, Scopus, jurnal, proceeding, buku, hak cipta, hak kekayaan intelektual, buku, dan tugas akhir mahasiswa yang ada di Rama Repository tersebut. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini jelas sekali, dan ini bisa kita lihat juga skor dari Sinta, ini yang versi lama, kemudian juga ada yang versi keduanya, bahwa semua khusus untuk dosen-dosen Universitas Sriwijaya, data Sinta skor yang diambil dari bermacam-macam sumber tadi ada sebanyak 150.678. Dan yang itu untuk semua dari tahun-tahun belakang. Sedangkan 3 tahun terakhir adalah 75.870.
Sorry ya, waso kali. Oke. Ya, nah ini juga selain data tadi juga bisa dilihat adalah akademik kita mulai dari asisten ahli, kemudian lektor kepala, profesor, bahkan ada yang undefined. Ini juga sudah bisa terdeteksi di sini. Sedangkan Scopus, data Scopus juga ada data artikel-artikel kita yang publish di Scopus, mulai dari Q1 sampai ke Q4, dan juga ada undefined. Apa itu undefined? Adalah bagi jurnal yang sudah terindeks Scopus, namun belum masuk ke dalam Simago JR. Nah, Simago JR ini kita sudah tahu bahwa suatu jurnal yang terindeks Scopus itu butuh 2 tahun, kurang lebih, untuk dia akan masuk secara otomatis ke dalam Simago JR. Unsri punya satu yang jurnal terindeks Scopus, Sinta 1, dan insya Allah bulan Juni atau Juli ini yang akan datang ini bisa masuk ke dalam Simago JR, sehingga akan mengubah dari undefined menjadi masuk apakah dia kuartil 1, 2, 3, atau 4. Selain itu juga ada data untuk accreditation Sinta, yaitu dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Di sini juga bisa kita lihat bahwa artikel-artikel dari dosen-dosen Unsri yang masuk ke dalam Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6 tersebut. Selanjutnya juga kita bisa lihat ini bentuk diagram batangnya adalah banyaknya data Scopus, dokumen dari Scopus kita setiap tahunnya sampai tahun 2020. Kalau kita lihat klik di situ akan kelihatan. Di sini ada Web of Science-nya tahun 2019, baru artikel kita baru termasuk dalam WOS itu baru 19 artikel. Sedangkan yang tahun 2020 untuk Scopus, dokumen yang masuk adalah 129. Nah, mari kita meningkatkan jumlah dokumen tersebut, baik dari proceeding maupun jurnal. Mari bersama-sama kita meningkatkan jumlahnya agar data tersebut bisa meningkat dan bisa mencapai dari KPI rektor atau KPI rektor. Selanjutnya kita coba ya satu-satu kita klik. Ini yang saya berikan ke print screen dari masuk ke fakultas. Ini adalah fakultas, urutan dari fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya. Yang pertama adalah ekonomi dan seterusnya. Ini banyak sekali di bawahnya. Saya hanya print screen bagian ini saja. Kemudian kita coba untuk masuk juga. Satu, ini fakultas ekonominya. Saya klik. Begitu kita klik, lihat list author-nya, akan kelihatanlah ada Ibu Marlina, Pak Mukhtarudin atau Pak Imut, kemudian dan seterusnya. Nah, ini akan kelihatanlah apa-apa data dari para dosen kita, baik dari Sintanya, kemudian Sinta 1, dan kemudian Scopusnya ada H-indeksnya berapa, kemudian Google Scholar-nya juga H-indeksnya berapa, sehingga terlihatlah semua data-data tersebut, sehingga kita mempermudah kita untuk mencari publikasi kita di sana. Kemudian saya klik lagi namanya Bu Marlina. Mohon maaf Bu Marlina, saya jadikan contoh karena namanya yang di atas. Kemudian ini juga akan kelihatan, dan ini juga akan bisa kelihatan jumlah Scopusnya berapa, Web of Science dokumennya berapa, seterusnya. Sampai ke ini juga intellectual property right-nya berapa, kemudian akan kelihatanlah dari rama dokumen mahasiswa-mahasiswa atau tugas akhir kita untuk mahasiswa S1, kita juga akan kelihatan. Lengkap sekali di sini. Sehingga mempermudah para untuk proposal penelitian misalnya atau pengabdian, para reviewer untuk mencari siapa Anda, hasil dari publikasi kita akan terlihat. Selanjutnya ini kalau kita pindah ke departemen, juga akan kelihatan ini departemen, ini ranking. Kalau tadi itu adalah urutan fakultas, kalau ini ranking, yang pertama ada pendidikan matematika, kemudian yang pendidikan matematika S3, sistem komputer S2, S1, kemudian dan seterusnya, ini banyak sekali. Dan ini fluktuatif, bisa bergerak sesuai dengan hasil karya para dosennya di sana. Jadi itu juga akan terlihat dari karena sumbernya banyak sekali publikasi tersebut, karya-karya tersebut itu akan bisa naik, bisa turun, dan itu akan bisa berubah. Dan itu secara berkala akan diperbaiki. Nah, apa output dan plan dari SIPAP? Kalau output SIPAP adalah rekam jejak publikasi dosen akan kelihatan, kemudian perankingan publikasi dosen, kemudian jurusan, di dalam jurusannya siapa, rankingnya bagaimana, prodinya bagaimana, kemudian pergerakan dari publikasi dalam waktu tertentu, kemudian rekam jejak kolaborasi perguruan tinggi atau peneliti,
kemudian rekap data yang dapat diolah lebih lanjut oleh kita, kemudian dan universitas, kemudian ada penyajian visualisasi publikasi dalam TV screen atau LED TV. Ini biasanya di lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu ada televisi besar dan itu akan divisualisasi, bisa kelihatanlah karya-karya kita di sana. Nah, untuk kedepannya plan ini adalah pengembangan dari SIM LPPM Universitas Sriwijaya dan juga SIBANA atau Sistem Informasi Bantuan Akademik. SIPAP ini adalah bekerja sama antara PMPP dengan tim pengembang. Nah, tim pengembang ini adalah yang diketuai oleh Pak Dery Setiawan, PhD dan timnya. Ini banyak sekali mereka bekerja untuk membuat ini. Tim para pengembang inilah yang mengembangkan dari sistem informasi eksekutif publikasi ini. Nah, untuk yang SIM LPPM ini adalah untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini seperti ini untuk future develop-nya oleh SIPAP, oleh para tim pengembang akan mengembangkan SIM LPPM, itu ada NG tertulis berarti New Generation, kemudian SIBANA. SIBANA ini adalah Sistem Informasi Bantuan Akademik. Jika kita para dosen menghasilkan karya-karya publikasinya di Scopus Q1 sampai Q4 ataupun undefined juga akan kelihatan, di Web of Science juga akan kelihatan. Jadi kita tidak usah susah-susah untuk mengajukan atau bantuan kepada universitas, tapi ini otomatis akan terdetek nama kita dan karya kita di sana, sehingga mempermudah para pimpinan untuk memberikan bantuan akademik itu kepada para dosen, sehingga tidak ada lagi kita harus memprint, kemudian kita harus copy, kemudian kita upload, tapi tidak, ini semuanya akan terlihat di dalam sistem ini. Itu disebut dengan sistem informasi bantuan akademik. Dan ini akan dikembangkan oleh tim pengembang tadi. SIM LNG LPPM itu adalah seperti biasa kalau kita ini juga dulu sudah dikembangkan oleh Bu Siti Nurmaini juga menggunakan SIM LPPM ini, tapi ini ada new generation-nya. Kemudian pasti kita awalnya adalah mengusulkan, kemudian kita registrasi, kemudian sinkronisasi dengan data di Sinta atau Sinta ID, sinkronisasi dari jabatan dan fungsional, kemudian banyak sekali kalau kita lihat di sana adalah tidak dalam skema proposal, upload proposal sesuai dengan skema, kemudian ada setuju atau tidak setujunya dari apakah kita menjadi anggota, biasanya kita menjadi satu ketua dan juga 2 anggota. Kemudian kita bisa juga melihat status dari hasil penelitiannya kita atau proposal penelitian kita. Kemudian kita upload, mengisi form, monef, midterm, kemudian melihat revisinya, kemudian laporan publikasi. Kemudian reviewer juga akan melihat berkas proposal kita. Reviewer bisa melihat atau menilai dan juga menilai proposal kita dan melihat status dan menentukan status proposal kita bagaimana. Sedangkan pimpinan memberikan pengesahan atau approval, kemudian memonitor proposal, kemudian melihat dari dashboard-nya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada mahasiswa dan kolaborator, mereka juga bisa login dari temporary password, kemudian isi form biodata, menyetujui berkas. Sedangkan di sini juga ada operator atau admin yang memaintain user dari kegiatan sistem informasi ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah SIPAP. Mengapa pentingnya? Karena semua dari data kita, publikasi kita, itu akan terkumpul di dalam sistem ini. Kemudian ini sangat mempermudah kita untuk mempublikasi dan mempermudah kita, para reviewer, juga untuk mendapatkan informasi tentang karya-karya kita sebagai seorang dosen, baik penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Ini akan juga terlihat track record kita bagaimana. Baik Bapak Ibu, demikianlah materi sosialisasi SIPAP. Kami ucapkan terima kasih kepada tim pengembang yang telah membantu PMPP, LPPM Universitas Sriwijaya untuk membuat sistem informasi eksekutif publikasi ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Jadi SIPAP ini salah satu database ya Bapak Ibu ya. Database dari peneliti di Unsri. Jadi jika reviewer ataupun seseorang ini mencari database Bapak Ibu, rekam jejak Bapak Ibu, langsung aja masuk ke situsnya dan kita akan bisa
terlihat secara langsung berapa H-indeksnya, baik itu Publon maupun dia Web of Science, kemudian Google Scholar, dan ini sangat lengkap karena terintegrasi dengan Syntax, kemudian terintegrasi Rama dan Publon. Itu tadi materi pertama. Kita akan lanjut lagi ke materi kedua terkait teknik pembuatan akun Google Scholar yang akan disampaikan oleh Ketua Bagian Penulisan Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi Unsri kepada Ibu Dr. Randa Rita Indrawati MPD. Kami persilahkan. Silakan, Bu. Terima kasih, Ibu Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua LPPM, Bapak Fahmi Suryadi PhD, Ibu Ketua PM2P, Ibu Profesor Ratu Ilma, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan teknik pembuatan Google Scholar. Tampaknya sederhana sekali ya, Google Scholar. Hanya dari sebanyak dosen Unsri, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sekitar 50 yang belum memiliki Google Scholar ini. Nah, yang hadir pada hari ini, seperti laporan dari Ibu Prof tadi, ada 23 yang belum memiliki Google Scholar ini. Baik Bapak Ibu, kita sekarang berada di abad 21 ya, era digital, era informasi tanpa batas. Dulu kalau kita bicara tentang literasi, kita pasti taunya membaca dan menulis. 2016 UNESCO bilang tidak cukup hanya itu, tapi juga ditambah dengan 4 skills, membaca, menulis, mendengar, dan berbicara, serta teknologi otomatis. Nah, di sini kita menggunakan sekarang yang dinamakan dengan digital literacy, yaitu kemampuan kita untuk menggunakan ICT itu sendiri. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dosen familiar dengan layanan tersebut? Sangat ya. Hanya kalau yang belum punya itu bukan berarti dia tidak care, tapi karena belum ada kesempatan aja. 100% kita pasti tahu dosen Unsri yang tadi saya sampaikan masih ada sekitar 48. Bapak Ibu, kapan terakhir kita pergi ke perpustakaan? Tentu saja sekarang sudah tidak ya, karena kita sudah punya digital library yang sangat lengkap dibandingkan dengan perpustakaan tradisional. Bukan berarti perpustakaan tradisional itu tidak kita butuhkan lagi. Kita masih perlu ke sana karena di sana banyak layanan yang lainnya yang bisa membantu kita dalam hal penulisan. Baik Bapak Ibu, hari ini kami dari PM2P mengajak Bapak Ibu yang belum punya Google Scholar. Tadi saya sempat mengintip di chatting room, banyak sekali pakar-pakar, tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya hanya menyampaikan buat teman-teman yang memang belum memilikinya. Biasanya itu dosen-dosen muda. Baik, sebagai pengantar, kita perlu mengetahui di sini bahwa memang kita sangat butuh informasi. Nah, setelah didapat informasi itu, kita cenderung ingin mencari informasi itu lebih banyak lagi. Agak grab gitu, agak rakus sedikit untuk informasi. Jadi terlepas dari ini, konteks pencarian buku, jurnal, karya ilmiah untuk keperluan penelitian yang pertama. Nah, Google dalam hal ini menyiapkan atau menyediakan salah satu fitur yang cukup bermanfaat dengan nama Google Scholar. Apa itu Google Scholar, Bapak Ibu? Ini adalah salah satu alat pengindeks hasil karya ilmiah yang dipublikasikan. Manfaatnya ya pasti sebagai sumber rujukan dan citasi dalam penulisan artikel ilmiah. Tahun 2004, Google menciptakan Google Scholar ini sebagai tolok ukur, nantinya ya dipakai sebagai alat tolok ukur bagi prestasi dosen, peneliti dalam menghasilkan karya ilmiahnya. Google Scholar itu sendiri menjadi sumber rujukan, bisa kita lihat dari Google langsung, seperti ini tayangannya, dan ini tayangan kalau kita punya Google Scholar. Jadi bukan scholar, bukan scooter, but scholar. Susah kita mau Indonesia kan. Scholar, scholarship. Kita lihat ketika kita browsing di Google tentang satu materi saja, saya ambil contoh ini, the use of technology in learning, maka tampilannya akan seperti ini saja, sangat general. But kalau kita punya
Google Scholar tampilannya akan sangat spesifik, langsung to the point ke jurnal atau artikel yang bisa kita gunakan untuk penulisan artikel ataupun riset kita. Tahun pun tersedia di sini, tersedia untuk Bapak Ibu mau pilih tahun berapa artikel yang mau kita ambil. Mungkin saya tunjukkan dulu. Bisa di zoom Ibu Rita ininya PPT-nya. Ini cukup. Sorry. Saya ambil satu contoh laman Google Scholar, Ibu Ratu Ilma. Enak kalau yang dijadiin contoh, sudah sangat banyak Scopusnya. Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Citation-nya, higher index-nya 110. Bu Rita, PPT-nya maaf, Bu Rita dimunculin. Sudah ini? Iya, belum muncul di list screen. Tapi saya sudah bisa lihat nih. Teman-teman tidak bisa lihat ya? Belum. Oh. Ini sudah, Bu? Halo, sudah terlihat ini? Ya, sudah? Belum terlihat Zoom, cuma tertulis teknik pembuatan Google Scholar. Out dulu yang lama, Bu, nanti masuk lagi. End dulu yang lama. Ini gimana sekarang Bapak Ibu? Belum terlihat juga? Belum, Bu. Kok gitu ya? Saya sudah, oke, saya stop lagi. Share ya, saya ulang lagi. Ini gimana, Bu? Sudah? Cuma tulisan teknik pembuatan Google Scholar, covernya tapi kontennya belum terlihat dari screen secara keseluruhan. Sudah tulis share, new share ini, apa lagi? New share. Gimana, Bu, ini? Ya, sudah muncul, Bu. Bu Rita sudah muncul. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi kalau kita memiliki Google Scholar, akun Google Scholar, sekarang saya arahkan ke sana dulu. Seperti ini, kita ketik nama kita, dan kita bisa dapat langsung data yang kita butuhkan. Sebagai contoh tadi, saya ketik yang ini, maka akan banyak sekali Bapak Ibu temukan mau yang sejak tahun berapa. Ini saya ambil satu contoh umum saja, the use of phonology, misalnya in biology, in medicine, and so on and so forth. Jadi, Bapak Ibu bisa menggunakan layanan Google Scholar ini. Oke. Oke, ini laman saya. Masih sangat jauh, belum banyak, mudah-mudahan termotivasi dengan teman-teman yang memang belum juga banyak. Tapi mudah-mudahan dengan adanya PM2P ini,
akan memotivasi saya terutama dan teman-teman lainnya yang belum banyak tulisannya. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat akun Google Scholar itu. Ada dua yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama dalam bentuk panduan prosedur secara tertulis, dan yang kedua dengan menggunakan video. Bu Rita, kembali. Tadi Ya? belum muncul kembali ininya. PPT-nya belum muncul. Suara ada ya? Iya, benar. PPT-nya yang belum. Ya. Oke, sekarang apa? New share ini. Saya dari tadi udah pencet lagi new share. Ini sudah, Bu? Halo, Bu, sudah ini? Covernya saja yang muncul, Bu. Kalau konten berikutnya belum. Kacau nih. Atau bisa aja dilanjutkan aja, Bu. Nanti kita sharing PPT. Karena yang akan saya tunjukkan adalah berupa video, saya tidak bisa menunjukkan. Semalam sudah belajar, ketemu, sekarang saya tidak ketemu lagi nih. Videonya nanti semuanya ada di dalam bahan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Ya. Dilanjutkan aja, Bu, materinya. Nanti PPT-nya bisa di-share. Ya. Ya, sebenarnya materi yang mau saya tunjukkan itu ya adalah materi yang di video itu, tapi saya tidak bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu langsung. Mungkin saya akhiri aja dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ini baru muncul, Bu. PPT-nya baru muncul. Ibu bisa ya naikkan PPT ke atas, sudah bisa kelihatan ya sumber bacaan. Iya. Gitu. Saya mencoba larinya ke tempat lain sih. Sudah muncul, Bu Rita. Tulisan sumber bacaan sudah muncul tadi PPT-nya. Oke. Nah, ketika saya buka video, larinya ke get format. Ini udah kelihatan yang ini. Bukan videonya. Saya rasa cukup aja dulu dari saya. Oh, ya, baik. Nanti bisa dilihat langsung videonya. Karena yang lebih penting adalah pablon itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dosen, nanti akan tersedia materi termasuk link dari pembuatan akun Google Scholar. Sebenarnya udah disiapkan, tinggal ini masalah teknis ya. Baik, kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga kali ini adalah teknik pembuatan akun pablon yang akan disampaikan oleh Ketua Bagian Publikasi Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi Unsri kepada Bapak Nur Hidayatullah MHI. Saya persilahkan. Silakan, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pelatihnya. Mohon izin Pak Syam, Bu Ratu, dan Bu Rita. Jadi saya akan memberikan materi berkenaan dengan bagaimana membuat akun pablons ya. Setelah saya cek dari data yang masuk, ada sekitar 91% jadi dari peserta yang belum memiliki akun ya di pablon. Nah, oke. Bisa kelihatan enggak, Bu? Lagi loading. Ya, sudah. Bisa. Silakan dilanjut. Oke, bisa ya. Ya. Jadi untuk buat account di pablon, kenapa? Nah, oke ya. Oke ya. Ya. Yang pertama adalah karena pablon itu punyanya WOS. Jadi sebenarnya data utama yang diambil oleh pablons adalah WOS. Walaupun nanti ada beberapa data-data tulisan-tulisan yang lain yang
publish baik di Scopus atau di hanya di Google Scholar, itu bisa masuk juga ke Publons. Saya menginginkan pada dasarnya pada BIMTEK kali ini Bapak Ibu tidak hanya melihat saya presentasi, akan tetapi Bapak Ibu juga bisa membuat langsung akun Publons-nya. Jadi nanti saya akan berikan atau saya tayangkan, jadi nanti bisa di-share sebelah yang layar komputer separuhnya untuk melihat videonya, terus yang kedua sebelahnya untuk langsung membuat account Publons-nya, karena nanti sertifikat akan didasarkan pada output, di mana output itulah yang sudah punya account Publons, Google Scholar ataupun SIPAP itu nanti bisa dapat sertifikat. Oke. Kenapa Publons? Jadi saya bisa katakan bahwasanya Publons itu agak mirip-mirip seperti Google Scholar, agak mirip-mirip juga seperti Scopus ID, akan tetapi Publons ini lebih, kalau menurut saya lebih lengkap dan lebih eksklusif, oleh karena data pengambilannya atau feedernya itu langsung dari tulisan-tulisan kita yang ada di WOS atau di Clarified Analytics. Nah, terus yang kedua, lebih lengkapnya kenapa kita bisa tayangkan di sini. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Ratu bahwasanya SIPAP ini nanti akan ngambilnya ke Publons ini. Nah, makanya kenapa itu Publons penting, karena nanti akan ke SIPAP, di mana SIPAP nanti akan menjadi tolak ukur penilaian kita dalam penelitian terutama di Universitas Sriwijaya. Nah, ada beberapa data yang bisa saya tayangkan di sini Bapak Ibu. Ternyata di Unsri itu yang punya account di Publons secara keseluruhan baru ada 167 researcher. Kalau kita bisa sebut 167 dosen, dan di Indonesia itu nomor ke-8. Ada reviewernya. Nah, kenapa tadi saya bilang lebih lengkap, nanti saya tunjukkan kenapa harus Publons, apa bedanya dengan Google Scholar dan Scopus ID. Akan tetapi kalau kita tayangkan tadi di Indonesia nomor 8, tapi kalau kita tayangkan di semua atau di seluruh dunia, Unsri itu nomor 1626, sangat jauh dari publisher-publisher ya, atau dari institusi-institusi yang ada di dunia. Oke, ini salah satu tampilan Publons. Saya tayangkan punya Bu Ratu, karena Bu Ratu kalau di Sinta itu paling nomor 1 ya. H-indeksnya tinggi, tapi ketika kenapa saya bilang eksklusif, tapi ternyata di Publons-nya baru 3 tab, karena satu kemungkinannya karena mungkin belum semua data masuk ke Publons. Yang kedua, karena memang yang data-data utama yang dimasukkan ke Publons adalah data-data yang tulisan-tulisan kita, publikasi kita yang ada di WOS. Nah, ini saya ingin sebutkan saja, ini akun Publons saya. Kenapa saya bilang lebih lengkap? Karena di sini ada verified reviews. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saya yakin para peserta di sini banyak sekali yang sudah jadi reviewer di jurnal-jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Akan sangat rugi kalau data reviewer kita menjadi reviewer tidak dimasukkan ke dalam Publons. Dan juga editor. Nah, ini saya juga baru mencoba, sebenarnya sangat gampang, nanti saya berikan video tutorialnya bagaimana cara memasukkan publikasi ataupun data reviewer kita ke akun Publons kita. Jadi ini akan memberikan semacam pengetahuan bahwasanya dampak atau impact kita sebagai ilmuwan atau sebagai researcher seperti apa. Bukan hanya publikasinya saja, akan tapi pada berapa artikel yang kita review, berapa artikel yang kita edit. Ini yang tadi saya sebutkan, untuk feeder Publons itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah dari WOS atau Web of Science. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya tulisan yang publish di WOS, ya, yang core lah ya, walaupun itu cuman ESCI atau Emerging Source Citation Index, itu kalau saya lihat di MJL, master jurnalisnya yang namanya ESCI itu juga masuk dalam core ya. Jadi artinya kalau punya publikasi di WOS saja, walaupun masuk dalam SC itu bisa diimport lewat yang pertama ini, import from Web of Science. Nah, yang kedua dari ORCID ini. Nah, makanya Bapak Ibu nanti akan saya
berikan tutorial, ada 2 video yang saya tayangkan pada kali ini. Yang pertama adalah pembuatan orchid. Saya yakin ada beberapa dosen yang sudah punya orchid, tetapi bagaimana nanti mengimportnya dari dari Scopus ke orchid ke Pablons, itu saya berikan nanti tutorialnya di sini. Nah, jadi nanti kita buat orchid dulu, orang yang dosen yang belum punya orchid, nanti kita buat orchid, setelah itu baru buat Pablon. Nah, yang ketiga bisa lewat DOI, terus yang keempat bisa lewat upload. Karena apa? Kenapa kita enaknya lewat orchid? Karena data yang dari Scopus bisa kita langsung import otomatis tanpa kita nulis satu persatu lagi. Terus, nah, sebenarnya antara Scopus punya Elsevier, Orchid punya Elsevier, Pablons itu punyanya WOS. Nah, ada jembatannya di sini yaitu Orchid. Kalau Bapak Ibu sudah punya tulisan di Orchid, di Scopus bisa langsung ya, di Scopus itu bisa langsung disinkronisasi ke Orchid. Nah, dari Orchid itulah tadi yang saya sebutkan tadi langsung bisa jadi feedernya di Pablon. Oke. Ya, saya akan tayangkan video tutorial berkenaan dengan pembuatan Orchid dulu ya. Tetapi saya sudah meminta izin kepada seseorang, video yang saya tayangkan. Sudah bisa kelihatan belum, Bu? Belum muncul. Oke, saya berarti harus stop dulu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya stop dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah muncul. Sudah ya? Ya. Oke. Bapak Ibu, mohon jadi sekalian Bapak Ibu mendengar ini, Bapak Ibu juga bisa di screen yang sebelah bisa langsung buat. Nanti juga kita share kalau semisal nanti ketinggalan bagaimana cara membuatnya step by step, bagaimana cara membuat orchid. Oke, silakan Bapak Ibu dengarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayat Cipto, saya dari PMPP, Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi Universitas Sriwijaya. Saya disebut juga sebagai Managing Editor Sriwijaya Law Review. Kali ini saya akan membuat video tutorial berkenaan dengan bagaimana cara membuat ORCID ID atau akun ORCID. Kenapa akun ORCID diperlukan bagi para researcher atau para dosen di sini? Karena nantinya akun ORCID ID Bapak Ibu itu bisa langsung disinkronisasi atau bisa langsung dilinkkan ke Scopus ID Bapak Ibu ataupun di Pablons Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ada tulisan yang dimasukkan di ORCID ID, nanti di akun Pablons itu bisa langsung disinkronisasi sehingga Bapak Ibu tidak lagi menulis secara manual. Bagaimana cara mendaftarkan ORCID ID Bapak Ibu? Nah, klik Bapak Ibu bisa akses orcid.org, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal sign in, klik sign in atau register. Oke, karena saya sudah memiliki account ORCID ID, saya juga harus membuat akun ORCID ID dari awal. Makanya saya sudah meminta izin meminta email kepada seseorang untuk membuat akun ORCID ID. Oke, kita klik di sini register now. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu sudah punya, tinggal sign in aja. Tapi kalau belum punya, Bapak Ibu bisa mengisi kolom-kolom kosong yang ada di bawah ini. Oke, saya isi. Bapak Ibu bisa sekaligus mengisi juga. Saya isi. Emailnya juga Bapak Ibu isi. Kalau bisa Bapak Ibu isi dengan email institusi Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, additional email ini bisa diisi, bisa tidak. Passwordnya bisa Bapak Ibu buat, silahkan. Oke. 8 karakter, one letter or symbol, one number. Oke, confirm password. Setelah diisi Bapak Ibu, oke, saya besarkan. Visibility setting, your ORCID ID connect with your ORCID record that can contain links to your activities. Okay. By default, who should be able to see information dari diri. Oke, Bapak Ibu bisa klik everyone, bisa melihat ORCID recordnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya bisa memperlihatkan pada trusted parties, orang-orang yang bisa dipercaya, silahkan klik trusted parties, atau bisa hanya only me. Jadi lebih baik kita everyone saja, karena biar kita bisa dilihat orang bagaimana track record tulisan kita, pendidikan kita, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa klik, bisa mengikuti email about your secret tips, bisa klik ini. Bapak Ibu kalau misal tidak juga tidak apa-apa. Terms of use-nya diklik, Bapak Ibu, I'm not robot. Oke. Bapak Ibu bisa langsung klik register. Ya, secara teknis selesai pembuatan ORCID ID Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya ini ORCID ID kita, nomornya di sini bisa kita cek, kita bisa authorize. Ya. Oke, bisa diklik langsung di sini. Karena ORCID juga nyambung atau ngelink ke Scopus, Bapak Ibu bisa langsung linkkan ke sini. Next. Profile name-nya Bapak Ibu bisa next juga. ORCID punya file ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah punya tulisan di Scopus, Bapak Ibu langsung tahu atau langsung muncul tulisan-tulisan Bapak Ibu yang ada di Scopus, sehingga nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu memasukkan tulisan Bapak Ibu di ORCID ID karena sudah ada di Scopus. Jadi langsung link Bapak Ibu, ada tulisan Bapak Ibu yang di Scopus, langsung link. Next. Oke, Bapak Ibu tinggal tuliskan email Bapak Ibu yang tadi, konfirmasi email. Ya, send. Oke, we are processing. Send my publication list. Ya, jadi tadi cara mengelingkan bagaimana tulisan kita di Scopus bisa dimasukkan secara otomatis ke ORCID ID. Return to ORCID ID. Ya, secara teknis ini sudah selesai, Bapak Ibu tinggal mengisi saja pekerjaan education qualification invited. Nah, ini tinggal Bapak Ibu isi dengan mengeklik bagian employment, qualification, dan sebagainya. Tetapi pada intinya Bapak Ibu yang sudah memiliki tulisan dari Scopus bisa langsung masuk ke sini, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ada keterangannya Fatimatus Zuro via Scopus Elsevier. Nah, ada dua tulisan yang ditemukan secara otomatis. Ya. Baik, secara teknis sudah selesai pembuatan ORCID ID.
untuk pembuatan atau cara memasukkan bagaimana informasi yang ada di ORCID ID yang butuhkan, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas. Jadi, jadi kalau agak suaranya agak kurang jelas nanti bisa dicek lagi. Tapi yang jelas begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya ORCID tapi mau mensinkronisasi, Bapak Ibu bisa masuk ke sini, oke? Ya, jadi ini punya saya, ORCID ID punya saya, tetapi Bapak Ibu sudah punya tulisan di Scopus tapi ingin mensinkronisasi, karena belum masuk ke ORCID ID, jadi tidak perlu khawatir, langsung saja Bapak Ibu masuk ke account setting ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika diklik nanti, nah akan muncul Trusted Organization. Nah, Bapak Ibu bisa klik di Scopus Elsevier ini, karena memang kita terhubung dengan Elsevier. Nah, Bapak Ibu sesuaikan langkahnya seperti tadi, jadi tinggal klik aja Start. Jadi Scopus ke ORCID, ini baru Scopus ke ORCID. Ya, ini saya langsung live. Jadi, nah nanti ada beberapa, karena saya satu kata namanya agak susah. Ya, jadi saya menemukan ada 6 tulisan saya yang belum masuk ke ORCID ID dari Scopus. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik next saja. Nah, sekarang untuk yang paling utamanya adalah kita link dulu saja ini. Yang penting kita tinggal next saja kalau Bapak Ibu sudah punya ORCID ID. Kita ke bagaimana cara membuat pablons. Ya, ke membuat pablons. Bapak Ibu kalau bisa pakai headset karena memang suaranya mungkin agak kurang jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Bu ya? Ya. Oke. Nama saya Nur Hidayatullah, saya adalah salah satu penulisan dan publikasi Universitas Sriwijaya. Saya juga di sini sebagai Managing Editor Sriwijaya Law Review Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat pablons. Pertama-tama Bapak Ibu silahkan buka pablons.com. Kita bisa lihat di sini, langsung kita muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada bisa create pablons profile atau register. Oke, kita klik saja create pablons profile. Nah, sebenarnya, ada muncul tampilan seperti ini, show your recent effect. Jadi untuk mengetahui, kalau Google Scholar itu mungkin untuk mengetahui bagaimana atau berapa publikasi kita yang bisa dilacak oleh Google, atau paling tidak ini levelnya itu level yang paling mendasar lah, paling tidak semua dosen paling tidak harus memilih Google Scholar. Tapi kalau untuk pablons memang akan sangat diuntungkan bagi para penulis yang sudah memiliki tulisan-tulisan khususnya yang masuk dalam indeks Web of Science, baik SCI, SSCI, SCI, atau SCPI. Nah, walaupun kita hanya punya publikasi di ESCI atau Emerging Source Citation Index, tetapi tetap juga bisa dilacak di pablons ini. Nah, ada beberapa keuntungan dari pablons ini. Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini, bisa semua publikasi itu nanti ketika Ibu Bapak Ibu buat pablons, nanti bisa langsung diimport tulisan-tulisan Ibu yang publish di Web of Science. Nah, selain itu juga nanti bisa langsung diimport dari ORCID ID, ada beberapa model pengimportan, ada yang secara manual juga bisa. Nah, nanti juga ada Trusted
cytosimetrik, ada metrik yang nanti bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu membuat Pablon ini. Target dari tutorial ini adalah semua dosen-dosen di Universitas Sriwijaya pada khususnya adalah memiliki akun di Pablon. Nah, nanti juga Bapak Ibu setelah membuat Pablon nanti ada namanya Researcher ID. Bapak Ibu bisa isi di sini, oke. Karena saya sudah memiliki Pablon, memiliki akun Pablon, jadi di sini saya sudah tidak perlu mendaftar lagi, tapi ketika saya belum memiliki Pablon, akun Pablon sini saya harus register terlebih dahulu. Oke. Nah, ya otomatis karena saya sudah memiliki akun di Pablon, jadi saya harus register. Ya. Nah, di sini saya akan membuat akun dengan nama lain yang sudah saya mintakan izin agar saya buatkan akun di Pablon. Jadi Bapak Ibu bisa bagaimana passwordnya harus juga memuat hal-hal sebagai berikut ya. Kalau misal belum memuat ini pasti akan ada tanda merah. Saya ulangi lagi karena belum match. Oke, nama pertama Ibu bisa langsung sekalian membuat di akun tersebut sesuai dengan apa yang saya isi. Kita klik register di sini. Oke, ketika kita klik di sini ada sebuah registration confirmation has been sent. Jadi Bapak Ibu tinggal buka email Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Kalau semisal tidak ada, dicek di spam dengan ada domain @clarify.com. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang saya harus membuka email yang saya tadi daftarkan. Oke, langsung masuk Bapak Ibu, kita buat, kita klik dan kita aktivasi. Kita harus mengklik aktivasi di sini kalau kita melalui email ya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengaktifasi Pablon yang baru saja kita buat. Oke. Ya, aktivasi langsung mengarah ke web Pablon yang sudah kita isi tadi. Kita langsung klik sign in saja. Oke, nah loadingnya cukup lama Bapak Ibu. Nah, nanti kemudian akan ada tampilan seperti ini. Welcome to Pablon, learn how to show your true recent impact with this tool. Jadi, Ibu langsung saja continue. Oke, kedua complete profile. Oke, langsung di continue saja. Get started. Oke, secara teknis akun Pablon Bapak Ibu sudah jadi. Sekarang bagaimana cara mengisi atau memasukkan tulisan Bapak Ibu ke dalam
akun Pablon yang sudah Bapak Ibu buat. Oke. Nah, di sini ada publication in Web of Science, sum of time cited, H-index-nya berapa, average citation per item berapa. Nah, ini menurut saya lebih lengkap daripada Google Scholar atau Scopus ID sekalipun. Nah, oke, Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini secara teknis sudah selesai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Silakan Bapak Ibu mengisi fotonya, terus publikasinya, dan sebagainya. Oke, ya, itu pembuatan akun Pablon Bapak Ibu. Nanti untuk jadi ada video lanjutannya yang saya akan share melalui link di Google Drive, dan nanti akan ada bagaimana cara memasukkan tulisan-tulisan kita yang tadi di Orchid ke Pablons yang sudah kita buat tadi. Nah, saya pikir sangat gampang Bapak Ibu ya. Kalau semisal ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Q&A. Setelah ini akan saya sharekan link untuk tutorial bagaimana cara membuat Orchid ID dan Pablons apabila Bapak Ibu tertinggal tadi ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya, Ibu Moderator. Saya akhiri pertemuan ini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penjelasan dan tutorial dari Bapak Nur Hidayatullah. Baik Bapak Ibu sekalian, sangat menarik materi dari Pablon ya, terkait pembuatan Orchid dan pembuatan akun Pablon. Jadi ini sangat penting buat Bapak Ibu karena ini adalah database untuk rekan jejak dari penulis yang bisa dibaca secara luas, secara internasional. Jadi sebenarnya kita sebagai peneliti sangat penting supaya rekam jejak kita terbaca secara meluas. Dan kedepannya kita akan buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin terkait materi, akan tulis pertanyaan Anda di Q&A. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu. Prof. Ratu dengar suara saya, Prof? Ya, jelas. Baik, saya buka pertanyaan mulai dari Prof. Ratu. Dari Dian Cahyawati. Maaf, izin bertanya. Ada beberapa akun yang sudah diketahui, misalnya Sinta, Sister, Remunerasi, Lemlit, Simliptama, Simak, yang perlu diisi oleh dosen terkait data penelitian dan publikasi. Dari beberapa akun tersebut, ada yang dapat disinkronisasi dan ada yang tidak atau belum. Saya merasa akan lebih efisien jika antar akun dapat disinkronisasi sehingga user, dalam hal ini dosen, hanya perlu mengisi satu database. Gimana pendapat Prof? Silakan. Bagus sekali, terima kasih Bu Dian. Benar sekali, kalau bisa kita satu saja, kemudian kita bisa disinkronisasi gitu ya. Memang, nah oleh karena itu SIPAP ini mensinkronisasi antara data publikasi dosen-dosen Universitas Sriwijaya yang ada di Scopus, kemudian yang ada di Google Scholar, ada di Web of Science. Web of Science yang ada di Sinta itu ada jurnal yang terindeks WOS yang tertarik, sedangkan kalau kita melalui Pablon bisa bukan hanya jurnal yang tertarik, tapi juga proceeding yang terindeks WOS juga bisa ditarik untuk disinkronisasi. Selain itu juga RAMA, repository. Jadi lebih banyak, sehingga kalau menurut saya untuk SIMAK, data SIMAK itu khusus untuk yang akademik ya. Jadi memang untuk yang ini adalah khusus untuk publikasi-publikasinya kita. Jadi kalau menurut saya melalui SIPAP itu sudah jelas sekali lebih luas dan lebih komplit. Insya Allah kalau memang ini bisa maksimal kita bersama-sama untuk memasukkan data kita yang ada di Scopus dan selanjutnya, sehingga SIPAP kita tidak mengisi SIPAP lagi, tapi SIPAP ini akan menarik sendiri data-data kita yang ada di sumber-sumber tadi. Begitu Bu Hera. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nuni Gofar. Untuk artikel yang undefined,
Tadi sudah Ya. dijelaskan Prof. Ilma, namun kurang jelas. Mohon diulang. Oh, yang dosen ya? Yang dosen Artikel yang undefined. Oke. Undefined itu artinya kalau yang di Scopus itu adalah jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus, seperti jurnal, contohnya kalau di Unsri ada satu yaitu jurnal Mathematics Education, dia sudah terindeks Scopus sejak 2 tahun yang lalu, dikit lagi, tinggal 2 bulan lagi. Nah, namun kalau belum termasuk di dalam atau terdata di dalam Simago JR. Nah, kalau kita sudah ada masuk di dalam Simago JR, maka akan kelihatanlah berada di kuartil mana jurnal itu. Apakah Q1, Q2, Q3, dan seterusnya, Q4, terlihat dari impact sektornya. Jadi itu juga ada rumusnya bagaimana, nah itu akan terlihat dari citasi, segala macam, itu kita bisa cari, kita bisa lihat itu. Dan JMA insya Allah, kalau Allah mengizinkan itu bulan Juni atau Juli, itu sudah dalam Simago JR. Itu insya Allah kalau memang itu sudah masuk, akan terlihatlah dia berada di kuartil mana. Seperti itu. Nah, undefined untuk artikel itu seperti itu. Kalau untuk yang grade akademik, itu undefined, itu bagi dosen-dosen yang tenaga pengajar, yang belum masuk ke dalam asisten ahli dan seterusnya. Seperti itu, Bu Hera. Ya, baik, Prof. Saya beralih ke pertanyaan dari Rizwani Manan terkait fungsi SIM LPPM. Mengapa dalam operasionalnya seringkali pengusul proposal masih diminta usul hard copy-nya? Apakah sistemnya belum berjalan? Ini curhat sepertinya, Prof. Kenapa masih ngumpul hard copy? Yang mana, Bu? Terkait fungsi SIM LPPM. Mengapa dalam operasionalnya seringkali masih mengumpulkan proposal dalam bentuk hard copy? Oke, kalau kita sudah tahu semua, beberapa tahun yang lalu kita sudah menggunakan SIM LPPM. Kemudian tahun ini kita tidak menggunakan SIM LPPM, reviewer secara manual karena sedang dikembangkan, maka ada tulisan NG di situ, New Generation, dikembangkan oleh Pak Daris dan kawan-kawan. Nah, kita tetap untuk hard copy, rasanya 2, kalau kita mengumpulkan itu 2 ya Bu Hera ya, seingat saya. Yeah. Nah, itu tujuannya adalah untuk pribadi, kemudian 2 itu adalah untuk dokumentasi untuk di LPPM. Arsip. Ya, untuk sebagai arsip gitu ya. Nah, itu untuk itu saja sih sebenarnya. Tapi kalau sudah jalan itu kadang-kadang kalau kita mau naik pangkat atau apalah itu hard copy masih tetap gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan kita ya tergantung pemerintah ya, tidak membutuhkan untuk dokumentasi, tapi kalau untuk pribadi kalau menurut saya kita masih perlu untuk 1 minimal untuk dokumentasi hard copy gitu. Seperti itu. Baik, Prof. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Indaryanti. Ya. Siapa yang memasukkan data publikasi ke SIPAP? Apakah dosen atau sistem yang melacak dan memasukkannya ke SIPAP? Silakan, Prof. Bagus sekali Bu In. Jadi yang itu SIPAP-nya akan melacak sendiri. Jadi yang penting data kita yang ada di Scopus, kemudian di Google Scholar, kemudian yang ada di WOS, nanti SIPAP akan langsung dengan sistemnya yang dikembangkan oleh teman-teman itu bisa mendata sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk memasukkan satu persatu, tidak. Jadi memang betul-betul secara sistem. Jadi hanya melengkapi ya akun-akun yang penting nanti secara otomatis ditarik oleh SIPAP. Ya, ORCID, Scopus tadi, kemudian Pablon, makanya kita di-combine ke BIMTEK ini supaya semuanya bisa kuat dan masuknya lebih banyak, bisa meningkatkan posisi Universitas Sriwijaya. Amin, insyaallah. Amin. Kemudian lanjut Prof dari Bapak Irsan Saleh. Ya. Bu Ratu, saya sering ditanya dosen tentang bantuan akademik. Publikasi terindeks di Scopus maupun WOS. Apakah Sibana telah resmi dipakai? Sejak kapan? Apakah otomatis karena bantuan 2019 masih belum dibayar? Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Irsan. Bagus sekali pertanyaannya. Sibana setahu kami masih dalam proses pengembangan. Makanya di situ di slide saya masuk ke dalam future development. Jadi betul-betul ke depan itu ada saya yakin Pak Daris dan kawan-kawan sedang mengembangkan itu dengan sangat fokus ke sana karena memang pimpinan kita maunya adalah semuanya by system dan menurut saya itu sangat bagus sehingga kita tidak susah-susah lagi. Tapi kalau pertanyaannya sejak kapan? Belum Pak memang, tapi itu sudah dikembangkan, launchingnya itu tergantung dari Pak Daris dan kawan-kawan. Baik, lanjut Prof dari Bapak Muhaka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Prof. Ratu, saya Muhaka dari Peternakan. Bagaimana cara kita mendaftar atau memiliki akun SIPAP? Terima kasih. Akun SIPAP, nggak perlu Pak. Jadi Pak, memang betul-betul langsung saja kita masuk ke dalam HTTPS. Kalau kita sudah punya semua yang tadi, Scopus dan lain-lain, itu akan masuk sendiri. Bapak bisa masuk, bisa terdata sendiri dengan secara otomatis. Jadi dosen pasti bisa masuk ke sana. Dosen Universitas Sriwijaya. Iya, baik Prof. Lanjut ke Ibu Nuni Gofar. Sambil mendengarkan suara merdu Prof. Ilma, saya membuka langsung website SIPAP. Selamat sudah ada. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa beda tupoksi PMPP dengan PMS, Prof? Oke, bagus sekali. Bu Nuni, oke Bu Nuni. Ya, PMS dulu diketuai oleh Profesor Siti Nurmaini, sangat bagus sekali. Kemudian ini adalah Publication Management System Services, Publication Management Services. Sedangkan PMPP adalah Pusat Manajemen Penulisan dan Publikasi. Beda-beda tipis Bu tupoksinya. Jadi kalau kita lihat adalah intinya adalah mengakomodir untuk publikasi dan penulisan. Saya ingat betul, saya selalu ikut untuk kegiatan PMS, yaitu di mana di sana ada untuk fokus kepada jurnal dan juga artikel. Jurnal itu ditujukan untuk calon pengelola jurnal, sudah berkali-kali, 3 kali, kalau saya ikut 3 kali kalau nggak salah untuk pengelolaan jurnal pada saat itu. Pak Lukman hadir dan seterusnya, bisa ada di gedung Serbaguna Pasca dan juga ada di Indralaya juga saya ikut. Kemudian juga untuk penulisan artikel calon autor gitu. Jadi untuk yang publish di Scopus dan seterusnya. Bagus sekali. Kemudian seiring dengan jalannya waktu, lama-kelamaan PMS fokusnya adalah ke pelatihan calon autor ke jurnal internasional. Nah, kemudian untuk yang publikasi, PMS adalah fokusnya adalah ke, kalau kita lihat di website yang ada di PMS adalah menarik datanya adalah di Scopus dan juga di Google. Ini lebih lebar dan dalam. Allah pasti hasil ya semua dari untuk dan ini nambah atau bagaimana lah itu kami diamanahkan untuk menjadi koordinator dari PMPP ini. Semoga masih tetap bisa berkoordinasi. Dan kita juga PMPP adalah fokusnya kedua, publikasi dan penulisan. Penulisan itu adalah untuk program kami adalah pelatihan penulisan artikel internasional dan nasional. Kalau nasional itu untuk mahasiswa S2, S1 dan S2, sedangkan karena S2 juga bisa masuk ke Sinta 2 sudah cukup untuk syarat untuk lulus. Kemudian diundang kembali untuk yang untuk pasca itu adalah baik S2 dan S3 untuk yang pelatihan penulisan artikel yang terbit di jurnal bereputasi. Kemudian selain itu juga kami di PMPP untuk mengelola atau mengakomodir atau mengkoordinir jurnal-jurnal nasional dan internasional yang ada di Universitas Sriwijaya. Saya ingat betul tahun lalu 2019 awal itu posisi jurnal yang ada di Universitas Sriwijaya itu baru berjumlah 11. Terakhir kita terbentuknya itu namanya PMPP dulu namanya Pusat Inovasi Pembelajaran itu 13 terakhir, kemudian dan itu berhubung mendapatkan hibah percepatan akreditasi jurnal nasional, maka Universitas Sriwijaya berkembang jurnal nasionalnya yang akreditasi SITA berubah menjadi sekarang berjumlah 46 jurnal. Nah, itu akan kita terus koordinir untuk melakukan reakreditasi. Dan tidak lupa juga bagi mengakomodir untuk jurnal-jurnal yang baru lahir, sehingga kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk namanya adalah tata kelola jurnal. Tata kelola jurnal untuk jurnal yang baru, juga tata kelola jurnal untuk reakreditasi. Nah, itu fokus kita sehingga jumlah publikasi Universitas Sriwijaya akan meningkat, insya Allah. Mari kita bersama-sama untuk berusaha untuk itu, karena ini beban amanah yang berat bagi kami, dan insya Allah kalau kita bersama-sama, kalau istilah Pak Rektor,
teman-teman semua para dosen yang luar biasa semangat dan pintar-pintar kalau menurut saya. Mari kita bersatu, kemudian kita semua yang kami akan akomodir ini, marilah kita bersama-sama untuk mengikutinya dengan baik. Itu Bu Hera. Ya, ini Bu Nuni masih banyak Prof. Pertanyaannya ada 3. Oke. Apa bedanya data di sini dengan di sini? Oke, iya. Bedanya hampir kalau di Web of Science Sinta, dia menarik hanya di jurnal yang terindeks, sehingga unsur itu sedikit gitu. Kalau yang di SIPAP itu kita menggunakan Pablon, gitu. Pablon dan juga WOS, karena Pablon itu adalah salah satu aplikasi dari WOS, sehingga Pablon tadi sudah saya jelaskan itu mengambil atau menarik data publikasi dari proceeding yang terindeks WOS. Kalau baik, yang pertanyaan tampak gitu. Oke, baik Prof. Kita lanjut, masih ada. Oke, ada lagi Bu. Ya, saya lihat Bu ya, Hera, masih ada. Bu Nuni tadi, kalau Bu Hera, kalau Sinta, kita kan begitu masuk, kita masuk ke affiliation, kita masuk dulu kita cari dulu Universitas Sriwijaya, baru kita klik. Baru setelah klik, baru kita cari dulu autornya, kita cari lagi departemennya, dan seterusnya. Nah, bedanya dengan SIPAP, ini khusus untuk dosen-dosen Universitas Sriwijaya. Bapak Ibu masuk, itu langsung, halo, inilah orang-orang kita. Inilah dosen-dosen Universitas Sriwijaya. Mari kita lihat bersama, sehingga kita bisa melihat, oh, ternyata misalnya departemennya, oh, ternyata departemen saya atau fakultas departemen saya berada di posisi terakhir nih. Bagaimana supaya kita bersama-sama termotivasi untuk meningkatkan jumlah publikasi agar naik dong, bukan hanya nomor 10 misalnya menjadi nomor 3 gitu. Tahun depan kita mari sama-sama. Nah, itu tujuan kita supaya kita memacu kita bersama-sama untuk berkompetisi secara sehat dan semangat, mungkin seperti itu ya bahasanya. Jadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas. Gitu, Bu Hera. Baik. Ada pertanyaan berikutnya, Prof, ya. Saya lihat di grafik, data dosen yang undefined cukup banyak, lebih dari 25%. Apakah dosen-dosen tersebut tidak terdata sehingga tidak terdeteksi oleh Sinta? Dan apakah SIPAP bisa memperbaiki data di Unsri? Silakan, Prof. Kalau yang untuk Sinta, saya kurang paham. Kalau yang pasti undefined itu adalah, kalau untuk dosen ya, itu adalah yang masih tenaga pengajar, statusnya, dan NIDK. Kemudian kalau yang untuk SIPAP, apakah pertanyaan terakhir, apakah bisa meningkatkan data Unsri? Insya Allah Ibu, insya Allah Bu Nuni, mari kita bersama-sama. Kalau kita sama-sama meningkatkan jumlah publikasi kita, sehingga data Unsri bisa meningkat, kemudian publikasi, penulisan, sehingga yang publish di Scopus, WOS, itu luar biasa banyak, dan pasti akan meningkatkan data Unsri. Saya yakin itu, insya Allah. Amin. Amin. Baik, Prof, saya beralih ke Pak Nur Hidayatullah dulu ya. Ya. Ada yang masuk, Pak Nur Hidayat. Izin bertanya, Bapak, dalam membuat akun Pablon, sebaiknya menggunakan akun email Unsri atau Gmail saja? Mohon informasinya. Oke, saya sedikit menjawab tadi, menyinggung menambah Ibu Ratu ya. Jadi untuk akun SIPAP ini sebenarnya memang benar kata Prof Ratu, tidak perlu buat. Cuman nih saya sharekan lagi ya. Jadi data utama yang diambil dari SIPAP memang Sinta. Kalau semisal belum punya akun di SIPAP, berarti belum punya Sinta. Nah, artinya kalau mau daftar, kalau mau masuk di SIPAP harus masuk Sinta dulu. Itu yang ingin saya tambahkan, Bapak Ibu, bukan daftarnya melalui SIPAP ya, tetapi melalui akun Sinta. Terus tadi pertanyaannya gimana, Bu? Mohon maaf, lupa. Apakah mendaftar akun Pablon itu menggunakan Gmail biasa ataukah harus menggunakan afiliasi Unsri? Sebaiknya menggunakan ACID ya, karena tadi kan waktu saya tayangkan mau sinkronisasi dari Scopus ke ORCID itu ada mereka minta untuk menggunakan institusi edukasinya atau ACID. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu sudah terlanjur atau semisal saya belum pernah nyoba malah kalau semisal pakai yang Gmail atau Yahoo, tapi sebaiknya kalau semisal sudah mending Bapak Ibu langsung
minta saja atau kontak saja ke ICT untuk daripada kontak ke ICT minta email yang belakangnya ASA ID itu malah lebih trustable ya Bapak Ibu ya. Sugesti saya lebih baik ke email ASA ID. Gitu. Oke, baik. Pak Nur, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Umi Khotimah. Terima kasih atas materi yang diberikan. Saya ingin bertanya bagaimana keterkaitan antara Google Scholar, Sinta, Orchid, ResearchGate, dan Pablon. Apakah kita harus melakukannya sendiri? Artinya tidak langsung terintegrasi, terutama antara Pablon dan Orchid. Silakan, Pak. Jadi sekali lagi, jadi tujuan pelatihan ini sebenarnya adalah untuk memberikan edukasi bahwa kita punya SIPAP yang baru nih. Nah, SIPAP ini ngambil atau feedernya itu dari mana saja sih? Yang pertama adalah dari Sinta. Dan yang kedua dari Pablon. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ratu bahwasannya Pablon, kenapa Pablon? Karena Pablon sekarang punyanya WOS ya. Ngambilnya bukan hanya yang dari core jurnal saja, tadi yang 4 itu SCI, SSCI, ESCI, dan sebagainya, tapi juga dari proceeding yang terindeks di Clarified Analytic atau dari Web of Science yang selanjutnya dari Rama Repository. Kalau ResearchGate dan sebagainya, saya pikir belum ada wacana ke situ ya, karena kita dari tim pengembangnya memang baru dibatasi pada Sinta, Pablon, dan Rama ini ya. Kalau yang selebihnya nanti kita lihat perkembangannya saja. Tapi saya pikir untuk kita dari Sinta, Pablon, dan Rama itu sudah sangat komplit, sudah sangat cukup ya. Karena sudah mewakili, kalau ada Scopusnya, ada Web of Science-nya, kalau untuk Rama ada bimbingan-bimbingan kita yang dipublish di repository kampus. Gitu. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan antara Orchid dan Pablon? Dari tanpa nama, anonim. Kalau yang jelas begini, saya tadi juga sudah menyinggung bahwasanya Orchid itu punyanya Elsevier. Jadi kalau untuk memasukkan data tulisan kita dari Scopus, sama juga Scopus punya Elsevier. Masukkan data dari Scopus itu, bentar, saya tadi tayangkan di sini. Ya. Data dari Scopus itu pakainya Orchid. Langsung aja sinkronisasi Bapak Ibu, kalau misal ada 300 tulisan di Scopus, 30 tulisan di Scopus, langsung aja disinkronisasi lewat Orchid, itu langsung nggak usah Bapak Ibu ngetik satu persatu, sinkronisasi selesai. Langkahnya bagaimana seperti yang telah saya sebutkan tadi di video tutorial tadi. Nah, kenapa harus Orchid ini? Orchid punyanya, tadi saya bilang, Elsevier. Nah, Pablon ini punyanya WOS. Saya tadi bilang, sebenarnya agak sedikit mirip-mirip juga antara Pablon dengan Google Scholar dan Scopus ID. Tapi Pablon itu satu memang dia punyanya WOS. Jadi lebih eksklusif dan lebih lengkap yang kedua yang jelas ya. Terus bagaimana cara menginput tulisan yang kita ada di Scopus ke Pablon, makanya saya sebutkan tadi harus ada Orchid nih. Orchid. Karena Orchid ini ya sebagai penengahnya itu. Makanya Orchid penting karena Orchid ini bisa jadi feedernya di Pablon itu. Begitu. Karena sebenarnya beda produk saja. Scopus Elsevier, Pablon punyanya WOS. Satu di Eropa, Pablon punyanya Amerika. Katakanlah kayak gitu. Oke. Ada beberapa saran nih dari Kak Anom. Beberapa waktu yang lalu kami dari FKIP Unsri dikumpulkan untuk membuat akun Sinta oleh Pak Deris. Saat itu langsung praktik baru jadi. Kalau Bintek ini seperti itu akan lebih berhasil. Makasih. Mungkin kali pengen langsung praktik Pak ini. Ya. Insya Allah Pak, jika COVID berlalu. Ya. Iya, sebenarnya kita kendalanya kita akan ketemu lagi dan kita susahnya kan kalau seperti ini kita tidak bisa memantau siapa dan sampai mana perkembangannya. Saya berikan tutorial tadi untuk memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu. Kalau semisal ketinggalan pada saat materi yang saya jelaskan, Bapak Ibu bisa buka lagi di rumah, langkah-langkahnya seperti tutorial yang saya jelaskan tadi.
itulah plus minusnya seperti itu. Karena kalau kita berkumpul lebih banyak orang itu kan sekarang tidak boleh. Ya ada plus minusnya kayak gitulah. Tapi yang jelas targetnya kan begini, target dari pelatihan ini adalah Bapak Ibu bisa melihat sipap Bapak Ibu, yang kedua punya Google Scholar, itu ada akunnya, yang ketiga punya Pablons, yang itu nanti akan kita kirimkan Google Form-nya, Bapak Ibu harus mengirimkan link-link itunya agar bisa mendapatkan sertifikat dari pelatihan ini. Itu. Kemudian Pak Nur ada pertanyaan. Ibu Nuni Gofar, tadi pagi saya sudah buat akun Pablon, tapi lupa orchid-nya, akunnya. Gimana solusinya? Tidak apa-apa, Pablon dulu dibuat. Nah, nanti orchid-nya setelah akun Pablon dibuat tidak apa-apa. Tapi nanti yang jelas, setelah orchid-nya sudah jadi, nanti tinggal disinkronisasi di Pablon. Atau kalau semisal orchid-nya itu belum ada Scopusnya, jadi sinkronisasi dulu, seperti langkah-langkahnya seperti tadi yang saya sebutkan, sinkronisasi dari Scopus ke Pablon, Scopus ke orchid, orchid ke Pablons. Mau mana dulu dibuat terserah, tapi yang jelas di tengah-tengahnya itu ada orchidnya itu. Ada orchidnya itu. Jangan lupa orchidnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ani Yanuarti saat ini belum bisa masuk orchid karena sistemnya sedang maintenance. Informasi dari Ibu Ani Yanuariati. Kemudian masuk ke pertanyaan dari Ibu Ade Dwi Sasanti. Saya barusan coba buat akun orchid, alhamdulillah sudah bisa. Tapi ternyata ada yang namanya mirip dengan nama saya. Ade Dwi Sasanti, nama saya, tapi yang terlink adalah Ade Dwi Aryani. Jadi tadi prosesnya agak panjang. Jadi tadi ada beberapa penjelasan yang terputus. Mohon kalau ada rekamannya bisa di-share. Oke, saya buka ini Bapak Ibu untuk orchidnya bisa, tidak ada masalah. Ini, nih saya langsung saja live di sini, register now, tidak ada masalah Bapak Ibu, tinggal diisi saja sesuai dengan, tidak apa-apa, bisa. Sekarang pun bisa. Nah untuk videonya tadi saya juga sudah bilang di awal, nanti akan saya share nanti lewat panitia, Mbak Sulafa ya, nanti di collect materi dari saya nanti tapi ini saya bilang ini untuk internal kita, untuk internal di Unsri, jadi biar tidak keluar dulu begitu. Cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Zunaida. Perubahan email dari yahoo.com waktu tulisan dimuat, sekarang memakai email institusi. Apakah bisa menyesuaikan tulisan yang sudah dipublish untuk masuk ke orchid? Gimana tuh kalau perubahan email? Email awalnya yahoo.com, Bu. Kemudian tulisannya terbit, dia mau rubah ke email institusi. Apakah bisa disesuaikan setelah dipublish tadi ke orchid? Bu Ratu mau jawab dulu? Sebenarnya bisa, menurut saya bisa disetting dari profilnya di situ. Atau gimana? Jadi, ada pendapat? Kalau pengalaman malah jangankan rubah email, institusi berubah aja tidak ada masalah kok. Iya, bisa di setting. Bisa, benar. Tidak ada masalah. Oke, lanjut lagi pertanyaan. Gimana, Prof? Nama biasanya. Jadi kalau seperti saya, Ratu Ilma Indra Putri gitu ya. Dulu saya menuliskan di depan itu adalah Ilma duluan atau Ratu gitu. Nah itu kadang-kadang bermasalah, atau Putri gitu. Dan sekarang saya lebih cenderungnya adalah ke Putri. Nah untuk Scopus saja nama berubah itu saja itu bisa ditarik. Jadi kita ajukan ke Scopus bahwa nama ini adalah ini artikel saya. Nah itu insya Allah nanti akan bisa masuk sendiri nanti dia. Nanti ada jawaban dari Scopus. Bisa request ya. Benar. Email saja ke Scopusnya Bapak Ibu kalau semisal ada kan di buku Scopus, nanti email di bawahnya alamat emailnya nanti dimintakan untuk import tulisan Bapak Ibu yang itu. Minta untuk Iya, lanjut lagi Ibu Nuni Gofar. Sepertinya nih banyak pertanyaan dari Bu Nuni. Izin bertanya Pak Nur, apa manfaat kita punya akun Pablon? Apa beda dengan Scopus? Mengapa H-index Scopus berbeda H-index Pablon? Silakan. Ya. Oke, saya bilang begini,
saya pertama tadi sudah bilang, kenapa Pak Blons? Kalau Bapak Ibu pengen nanti rekod penelitiannya itu lebih banyak, lebih bagus, biar bisa diterima proposalnya dia. Nah, penilainya kan Bu Ratu nih. Lebih baik buat saja. Nah, kenapa Pak Blons ya? Saya bilang lebih eksklusif Bapak Ibu. Lebih eksklusifnya begini. Karena data yang paling utama diambil dari tulisan-tulisan Bapak Ibu di BOS. Makanya tadi saya tayangkan di situ. Yang pertama untuk sinkronisasi itu BOS, Web of Science. Jadi kalau saya memang belum punya tulisan di BOS ya karena pride-nya luar biasa lah ya BOS ya. Apalagi di ilmu sosial seperti saya. Ilmu sosial seperti saya sudah punya H-index Scopus saja udah syukurnya minta ampun, Bapak Ibu syukur. Nah, tapi kalau ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu yang experimental sciences itu mungkin lebih familiar dengan Scopus ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau sudah punya tulisan di Scopus, di WOS yang core ya. Oke, kita perdebatkan ada bilang core itu selain ESCI ya. SC selain SC itu core ya. Tapi ketika saya cek di MGL itu ternyata core itu juga ada SC-nya juga. Artinya ketika Bapak Ibu sudah punya tulisan di SC, jurnal-jurnal yang terindeks di SC, itu bisa juga masuk di Pablons. Bisa. Nah, saya tadi Prof. Ratu bilang, jangankan SC, proceeding aja bisa masuk di Pablons. Nah, itu jadi feeder dari SIPAP. Nah, kalau misal feedernya semakin banyak, poinnya kan semakin tinggi. Kenapa H-index-nya itu lebih? Bu Ratu saja H-index di Scopusnya berapa, Prof? 12 ya? Paling tinggi di Unsri tuh. Nah, di Pablons-nya baru segitu. Nah, karena begini, saya juga baru menduga juga selain dari track record review kita, kalau track record review itu bisa nanti di video tutorial saya sudah sebutkan atau belum ya. Jadi ada pelibatan pengelola jurnal juga agar melaporkan track record saya telah mereview di jurnal ini, ada email dari jurnal tersebut kita kirimkan ke Pablons-nya atau ke WOS-nya itu. Nah, itu bisa nanti ada track record-nya. Tetapi kalau untuk H-index-nya saya masih menduga, nanti saya lacak kembali apakah juga ngambil apakah gini, maksudnya tulisan-tulisan yang diakui oleh Pablons, apakah tulisan-tulisan yang sudah mengutip ya, apakah tulisan-tulisan jadi dari WOS ke WOS gitu ya. Kalau misal dia punya tulisan di WOS terus dikutip oleh tulisan yang terindeks di WOS juga, itu baru dihitung di Pablons atau seperti apa, nanti saya akan lacak kembali. Tapi yang jelas kenapa Pablons Bu Ratu aja di Pablons baru 3 tuh, padahal di Scopus 12. Coba gimana pride-nya. Saya malah di Scopus 2, di Google Scholar ada 6, di Pablons malah 0, belum ada. Nah, saya bilang makanya lebih eksklusif ya, Bapak Ibu. Nah, makanya tren perkembangan sekarang Bapak Ibu untuk melihat impact Bapak Ibu sebagai seorang researcher, sebagai seorang reviewer atau sebagai seorang editor bisa dilihat di Pablons itu karena lebih lengkap, ada recordnya di reviewer, ada recordnya di editor. Seperti itu. Oke, kita lanjut Pak Nur ya. Oh, silahkan Pak. Mengapa disebut WOS itu lebih eksklusif? Jurnal di Indonesia pun belum ada yang terindeks WOS, sedang proses semua gitu, mencoba banyak selalu gagal gitu. Mari kita doakanlah jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ada bisa untuk menembus ke terindeks Scopus, bukan hanya WOS, bukan hanya Scopus. Itu menunjukkan kalau WOS itu lebih eksklusif. Ya, kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Kita lanjut Pak Nur. Apakah yang ada di Proceeding Seminar Nasional bisa tampil di Google Scholar atau yang lain? Mohon penjelasannya. Google Scholar? Ya, apakah Proceeding Seminar Nasional bisa tampil di Google Scholar? Bisa. Kalau Google Scholar sangat gampang sebenarnya. Tinggal diindeksasi ya, tinggal didaftar aja kan sebenarnya. Kalau pertanyaannya apakah Proceeding Seminar Nasional bisa di Scopus atau di WOS, nah itu yang susah. Kalau cuma di Google Scholar bisa. Lanjut, setelah saya impor semua data dari Scopus saya di ORCID,
bagaimana saya mengimpor semua data publikasi di ORCID tersebut ke Pablon? Oh ya, tadi memang belum karena ada beberapa video. Nanti saya tayangkan video semua, nanti malah jadinya nonton. Nah, takutnya nonton, mending Bapak Ibu saya nanti share saja video. Ada 4 video yang satu ORCID, 3 Pablons itu. Nah, yang 3 Pablons silahkan Bapak Ibu pelajari. Bagaimana cara memasukkan dari ORCID ke Pablons itu saya sudah cantumkan di situ. Nanti linknya saya berikan ke panitia ya, Mbak Rani sama Mbak Sulap. Mbak Sulapa sama Mbak Rani silahkan nanti disebarkan ke, tapi khusus untuk dosen Universitas Sriwijaya. Oke. Baik, kita lanjut. Izin bertanya dari Yeni Anwar. Apakah semua tulisan kita akan otomatis tersinkronisasi di Pablon atau dilakukan manual? Maksudnya, kalau sudah, jadi tinggal sinkronisasi saja sebenarnya. Kalau semisal otomatis nanti yang jelas. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari untuk Prof. Ratu, dari Ibu Sri Sumarni. Apakah dengan adanya Sibana, kita tidak perlu lagi mengajukan insentif atau bantuan akademik ke rektor seperti tahun sebelumnya? Silakan, Prof. Insya Allah. Itu maunya pimpinan Unsri. Setahu saya itu sudah dari beberapa tahun, 2 tahun yang lalu seperti itu. Tapi kan proses dari pengembangan. Insya Allah Ibu, Bu Sri, mari kita berdoa sama-sama supaya tim pengembang bisa secepatnya menyelesaikan Sibana, sehingga itu akan terkonek dengan Sipap, langsung masuk dan langsung terdetek. Dan kita tidak usah lagi mengajukan, malah universitas yang memberi reward kepada kita. Amin. Pertanyaan, Prof. Pertanyaan yang masuk sangat banyak. Apakah mau dibatasi atau dijawab semua? Oh, ini sampai jam berapa ya? Oh ya, ini sudah jam 3 ya? Iya. Gimana, Prof? Apakah pertanyaannya sama atau mirip-mirip atau berbeda? Yang berbeda saja. Kalau memang yang sudah sama dan sudah terjawab, sepertinya sudah lengkap. Materi akan masih banyak pertanyaan dari teknik untuk Pablon sebenarnya. Atau by email, Bu. By email ke PMPP. Nanti kita share alamat email kita. Iya, baik Prof. Kalau demikian, baik Bapak Ibu dosen sekalian, sebenarnya kita masih ingin berpanjang ria ya, diskusi terkait pertanyaan Bapak Ibu, tapi kita terbatas oleh waktu. Insya Allah kami akan memfasilitasi pertanyaan melalui email. Silakan di email, nanti panitia akan memberikan materi beserta kuesioner terkait evaluasi program ini, dan ketika Bapak Ibu sudah mengisikan akun Pablon, Google Scholar, nanti kami akan kirimkan feedback-nya berupa electronic certificate. Ada tambahan dari para narasumber sebelum saya tutup? Cukup? Oke. Baik. Saya sebagai moderator tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Gimana, Prof? Apakah kita ada lagi lanjutan? Kalau misalnya ini, makanya kita di dalam, seingat saya di Google Form kita tuliskan apakah butuh webinar lanjutan. Benar. Tuliskan seperti itu. Jadi kita akan, kalau memang banyak permintaan, kita akan lakukan webinar lagi. Ya, kasih. Iya, benar Bapak Ibu sekalian, saya berikan informasi bahwa nanti ada evaluasi kegiatan dari webinar hari ini, dan salah satu pertanyaan adalah apa topik materi yang Bapak Ibu butuhkan bisa disampaikan ke kami untuk kami follow up ke depannya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, dalam hal ini tidak ada pembahasan lagi, saya sebagai moderator ingin meng-highlight beberapa hal. Yang pertama bahwa Sipap ini adalah salah satu aplikasi di mana database peneliti Unsri berada secara terintegrasi. Jadi Bapak Ibu setelah dari sini harapannya bisa mengecek linknya, kemudian mengecek nama masing-masing apakah sudah terdeteksi atau tidak di dalam Sipap. Jika tidak, tolong kami dikabari untuk di follow up selanjutnya. Yang kedua, tolong Bapak Ibu untuk mendaftar akun Google Scholar dan akun Pablon, termasuk ORCID. Kalau ada Scopus, alhamdulillah. Karena ini adalah database yang akan menentukan rekam jejak Bapak Ibu ke depannya. Baik, saya sebagai moderator, jika tidak ada tambahan lagi, saya akan menutup. Terima kasih banyak para narasumber, Pak Nur Hidayatullah, Prof. Ratu, Bu Rita,
Pak Syam masih monitor? Pak Syam sudah live kayaknya. Sudah live ya. Terima kasih banyak para narasumber dan seluruh partisipan, para audiens yang kita belum sempat bersay hello. Saya undur pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Seluruh materi yang insya Allah akan disebar melalui panitia, melalui email masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di webinar mendatang. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.